mengenai tugas ujian akhir semester rangkaian listrik tahun 2024-2025. Di soal saya membuat yaitu bab 1 tentang konsep rangkaian listrik. Itu ada definisi, rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Dan diingatkan lagi, saya di sini mereview buku dari Muhammad Ramdhani, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Dalam buku tersebut, bab 1 mengenai konsep rangkaian listrik. Elemen atau komponen yang akan dibahas dalam buku ini adalah rangkaian listrik terbatas pada elemen atau komponen yang memiliki dua buah terminal atau kutub pada kedua ujungnya. Untuk elemen atau komponen yang lebih dari dua terminal dibahas pada kuliah elektronika. Selanjutnya, pembatasan elemen atau komponen listrik pada rangkaian listrik dapat dikelompokkan ke dalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, dalam hal ini adalah sumber tegangan dan sumber arus. Mengenai sumber ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Selanjutnya ada alur listrik. Arus listrik merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu dan muatan yang mengalir dalam satu waktu dengan simbol I. Dari kata Prancis yaitu intensit, dengan kata lain arus adalah muatan yang bergerak. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Selanjutnya ada tegangan. Tegangan atau seringkali disebut dengan beda potensial dalam bahasa Inggris atau voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal kutub. Selanjutnya ada energi. Kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Kemudian ada daya. Daya rata-rata kerja yang dilakukan. Daya secara sistematis merupakan rumus daya yaitu P sama dengan dW per dq sama dengan dW per dq dikali dq per dt hasilnya PI. Satuannya yaitu watt. Analisis rangkaian, mencari hubungan antar masuk dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui. Misalkan mencari kekurangan tekanan dan harus maupun menentukan energi daya yang dikirim. Ada dua cabang utama dari teori rangkaian, ada input rangkaian dan output. Yang pertama itu ada analisis rangkaian dan input untuk mencari output. Yang kedua ada sintesa rangkaian atau desain input dan output untuk mencari rangkaian. Dalam sistem satuan internasional, dalam SI atau sistem satuan internasional, untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar dipergunakan notasi desimal, standar desimal prefix, dan yang menyatakan pangkat dari 10. Di sini merupakan prefix dalam satuan internasionalnya ada atto, femto, pico, nano, mikro, mili, senti, desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, hingga tera. Selanjutnya dari bab 1 kita ada soal. Jika arus 6A, tentukan volt jika elemen menyerap daya 18 watt. Di sini ada gambarnya, jawabannya yaitu menyerap daya jika arus positif meninggalkan terminal positif. Jika arus positif karena dari potensial tinggi potensial rendah, I sama dengan 6A, P sama dengan 18W, V sama dengan P per I, jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3 volt. Selanjutnya ada bab 2. Elemen aktif. Bab 2 membahas mengenai elemen rangkaian listrik. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi pada mata kuliah rangkaian listrik ini. Yang dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatu berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luar. Di sini elemen terdapat dua, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Elemen pasif itu ada resistor,
kapasitor, induktor, dan sebagainya. Karena di bab 2 ini tidak ada soal, bab 2 kita skip. Selanjutnya ada bab 3, hukum-hukum rangkaian. Hukum-hukum rangkaian terdapat ada hukum Ohm. Jika sebuah pengantar atau resistansi atau hantaran dilewati suatu arus, maka pada kedua ujung pengantar tersebut akan muncul beda potensial, atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang melalui bahan tersebut. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff 1 atau hukum Courant Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul, dengan kata lain jumlah jabar yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Secara matematis, arus pada satu titik percabangan sama dengan 0, arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Selanjutnya ada hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Terdapat juga ada hubungan seri dan paralel. Secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu hubungan seri jika salah satu terminal atau dua elemen tersambung jika secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu satu hubungan seri jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Sedangkan untuk hubungan paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Di sini juga ada contoh soal dan jawaban. Tentukan V1 pada rangkaian tersebut. Ini termasuk rangkaiannya. Dan ada jawaban hukum KVL sama dengan volt volt sama dengan 0 searah jarum jam ditambah V1 ditambah 10 ditambah 2 dikurang 15 sama dengan 0. Yaitu V1 sama dengan 3 volt. Sedangkan untuk berlawanan arah jarum jam, min V1 ini merupakan berawan arah, jadi yang tadinya plus menjadi min. Min V1, min 10, min 2, plus 15. Begitupun sebaliknya, yang tadi sebelumnya min menjadi plus karena ini berlawanan arah. Sama dengan 0, jadi V1 sama dengan 3 volt. Bab selanjutnya merupakan bab 4, yaitu metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Bila mana konsep atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm dan Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, bab ini akan menjelaskan 3 metode analisis rangkaian yang akan dipakai untuk menganalisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Di sini berarti ada 3 analisis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari rangkaian. Langsung saja kita ke contoh latihannya. Tentukan nilai tegangan V dengan analisis node tersebut. Jawaban dari rangkaian ini merupakan tentukan node referensi atau ground atau tentukan node voltage. Di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu VA dikurang VB bagi 16 ditambah VA dikurang 0 per 8 min 9 sama dengan 0. Selanjutnya sampai dengan hasil nilai hasil darinya yaitu 64 volt setelah melalui beberapa proses penyelesaiannya.
Analisis node itu mudah dilakukan bila pencatunya berupa sumber arus. Apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan seperti supernode, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut dianggap sebagai satu node. Yang kelima ada teorema rangkaian. Teorema rangkaian ada beberapa arus satu dengan teorema superposisi. Di bab 5 ini kita langsung menuju ke soal yang akan kita bahas ini. Berapakah arus I dengan teorema superposisi? Di sini ada bentuk rangkaiannya. Jawaban dari soal ini adalah pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif. Sedangkan diganti dengan tahan dalamnya, yaitu tak hingga atau rangkaian open circuit. Dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Maka I1 sama dengan 20 dibagi 10 tambah 10 sama dengan 1A. Pada saat sumber aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif. Diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Selanjutnya ada bab 6. Bab 6 ini membahas mengenai dasar-dasar AC. Pada bab sebelumnya, rangkaian listrik bersumber adalah sumber searah, di mana untuk selang waktu dari 0 sampai tak hingga nilainya akan selalu tetap atau konstan. Sedangkan pada bab ini atau pada bab dasar-dasar AC, ini akan dibahas rangkaian listrik dengan sumbernya adalah bolak-balik, di mana untuk waktu tertentu akan didapatkan nilai yang berbeda. Tentunya dengan sumber bolak-balik atau lebih singkatnya sumber AC, alternatif kuren akan mempengaruhi komponen pasif yang digunakan. Saat sumber DC, maka komponen pasif seperti L dan C akan menjadi rangkaian hubung singkat dan terbuka. Tetapi dengan sumber AC komponen, pada L dan C akan berbeda halnya saat diberikan dukungan DC. Sebelum membahas masalah AC secara mendalam, alangkah baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu karakteristiknya. Selanjutnya kita membahas soal dari dasar-dasar AC atau bab 6 ini. Kita langsung ke soalnya aja. Tentukan harga rata-rata dan efektif fungsi dari YT sama dengan 25T. YT-nya di sini terdapat angka 50 dan rata-ratanya itu ada 2 dan 4. Di sini pun ada jawabannya. Untuk harga efektifnya itu, rumus YRMS itu dengan rumus tersebut dan terdapat hasilnya yaitu 50 per akar 3. Selanjutnya ada bab 7. Di bab 7 ini kita melakukan analisis dari rangkaian AC tersebut pada bab sebelumnya. Jika sebuah impedansi dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung impedansi tersebut akan muncul beda potensial atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan pengantar adalah berbaring lurus dengan arus yang melingkari melalui bahan tersebut. Secara matematis V sama dengan I kali Z. Kita langsung ke latihannya. Di sini tentukan nilai I dari gambar di atas ini. Di sini kita menjawab dengan pasor. Jawaban dari pasor ini I sama dengan 10 lebih besar 0 derajat per 2 tambah J2 kurang J per 2, yaitu hasilnya 4 lebih besar dari lebih besar kurang 36,9 derajat. Di sini juga ada soal kedua, tentukan nilai V dengan jawaban pasor yang seperti di bawah ini dengan rumus pasornya. Kemudian ada bab 8. 8 ini daya pada rangkaian RLC. Di sini ada pengertian daya, perkalian antara tegangan yang diberikan dengan hasil arus yang mengalir. Secara sistematis, P sama dengan V1 sumber arus arah atau DC, daya dikatakan positif ketika arus yang mengalir bernilai positif.
Artinya, arus mengalir dari sumber tegangan menuju rangkaian. Transfer energi dari sumber ke rangkaian dapat dikatakan negatif ketika arus mengalir bernilai negatif. Artinya arus mengalir dari rangkaian menuju sumber tegangan, transfer energi dari rangkaian ke sumber. Di sini juga ada daya sesaat dan ada contoh latihannya. Jika semua komponen dilewati arus sebesar IT sama dengan 10 sin 30 TA dengan tegangannya volt T, Vt atau sama dengan 50 sin 30 T tambah 30 derajat, maka berapakah daya yang muncul saat T sama dengan 1 detik? Di sini ada jawabannya, PT sama dengan Vt dikali IT, yaitu 10 sin 30 T dikali 50 sin dalam kurung 30 T ditambah 30 derajat. Hasilnya yaitu 500/4 akar 3. Di sini juga ada daya rata-rata. Daya rata-rata adalah daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan range waktu tertentu. Dibagi oleh periodenya sendiri untuk melihat hasil daya rata-rata pada setiap komponen pasif yang dilaluinya menggunakan rumus yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya tentang harga rata-rata. Tentukan daya rata-ratanya dari soal di bawah ini. Di sini ada 10 cos 800 T. Kita menyelesaikannya dengan teorema Pasor. Di sini ada rumusnya dengan hasil 4.395 watt. Selanjutnya kita ke bab 9, membahas mengenai frekuensi kompleks dan fungsi transfer. Sinyal sinusoidal teredam fungsi sinusoidal mempunyai persamaan sebagai berikut. Vt sama dengan Vm cos T ditambah Ohmford, yaitu pada bab ini kita membahas mengenai frekuensi kompleks yang sebetulnya muncul dari persamaan fungsi sinusoidal di atas, hanya ditambahkan satu nilai konstanta peredamnya di mana ditulis dalam persamaan Vt sama dengan V. Pada persamaan tersebut muncul pada konstanta peredam di mana adalah bernilai negatif atau nol disebut dengan faktor peredam atau frekuensi Neper dengan satuannya Np/S. Di sini ada contoh latihannya, tentukan frekuensi kompleks dari sinyal di bawah ini, yaitu V sama dengan 25/25E per 25E pangkat T cos 22T dan B-nya V sama dengan 3E min pangkat min P per min PT. Jawabannya yaitu min 1 ditambah J2 dengan B-nya yaitu min 4. Selanjutnya, bab 10 membahas mengenai respon frekuensi dan resonansi. Di sini ada penjelasannya. Resonansi adalah suatu rangkaian. Dikatakan resonansi ketika tegangan terpasang V dan arus yang dihasilkan I adalah dalam kondisi satu fasa. Misalnya V sama dengan A lebih besar A derajat dan B lebih besar B derajat, itu di I. Selanjutnya, kita masih menggunakan fungsi dari fasa. Di sini kita ada dua soal untuk bab 10. Satu rangkaian serial C dengan R sama dengan 50 ohm, L-nya 0,5 H dan C-nya 20 U. Terpasang pada volt 100 lebih dari 0 derajat dengan frekuensi variabel. Berapakah tegangan industrial tersebut? Di sini tegangan industrial maksimum jika arus maksimum jika Z minimum terjadi saat resonansi. Di sini terdapat cara penyelesaiannya dengan jawaban yaitu 100 lebih besar dari 90 derajat. Kemudian di sini ada soal nomor 2, bisa kita lihat pada saat terjadi resonansi, tegangan terpasang pada rangkaian seri RLC adalah V sama dengan 70,7 sin atau 500 T ditambah 30 derajat volt.
menghasilkan arus sebesar I sama dengan 2,83 sin. 500T ditambah 30 derajat A jika L sama dengan 0,5 H, tentukan nilai R dan C. Berarti di sini ada cara penyelesaian dan jawabannya yaitu 8U. Kemudian ada bab 11, rangkaian kopling magnetik. Ketika dua buah kumparan didekatkan atau digandengkan, maka akan timbul suatu induksi. Dengan kata lain, kalau dua buah kumparan tersebut terpasang dalam masing-masing loop, maka interaksi dua buah loop yang di dalamnya terdapat kumparan yang digandeng, maka akan timbul medan magnet induksi atau kopling magnet. Di sini ada soal mengenai rangkaian kopling magnet. Dua kumparan L1 dan L2 dengan induksi masing-masing L1 sama dengan 4H dan L2 sama dengan 6H terhubung melalui medan magnet dengan koefisien kopling K sama dengan 0,8. Soalnya itu yang pertama, hitung induktansi bersama N antara dua kumparan, dan yang kedua, jika sebuah sumber tegangan AC volt T sama dengan 100 sin 100 PRT volt diberikan pada kumparan pertama, tentukan besar arus pada kumparan pertama I1T dalam kurung T. Jika kumparan kedua terbuka, tidak terhubung ke rangkaian, anggap presentasi kumparan diabaikan. Kemudian di sini ada penyelesaiannya, menghitung induksi bersama M ini untuk soal nomor 1. Induktansi bersama M dihitung menggunakan hubungan substitusi nilai, yaitu dengan M sama dengan K akar L1 L2, berarti M sama dengan 0,8 akar 4 kali 6. Jadi hasilnya 0,8 akar 24 yaitu 3919H. Kemudian untuk nomor 2 caranya lebih panjang. Kita menggunakan hukum induksi Faraday untuk mencari induktansinya dari L1 dengan rumus VT-nya yaitu L 1D1 T per dt dengan substitusi nilainya 100 sin 100 PRT sama dengan 4 DI1 T per dt. Pisahkan DI1 dalam kurung T per dt. Berarti di sini kita memisahkan dari 4 DI1 T per dt dengan 100 sin. Kemudian selanjutnya integrasikan untuk mendapatkan nilai IT dari hasil ini, hasil yang tadi DIT dt. Selanjutnya di sini kita mendapatkan arus yaitu I1T sama dengan min 1/4 PR cos 100 PRT ditambah 1/4 PR. Maka arusnya adalah 1 I1T sama dengan 1/4 ini kita bisa sederhanakan dengan jadi 1 IT sama dengan 1/4 PR 1 min cos 100 PRT A. Jawaban akhir dari soal bab ini adalah induktasi bersama M nomor 1 yaitu 3,919H dengan arus pada kumparan nomor 2 yaitu ini. Baik, itu merupakan review yang saya berikan untuk setiap soal atau saya bacakan untuk setiap soal dari bab 1 hingga bab 11 dengan contoh-contoh soalnya. Baik, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.